Jangan sampai kita termakan hoax dan juga jangan sampai kita menyebarkan hoax. Kita masih bersama kami. Sayangnya pesatnya perkembangan media sosial tersebut tidak dibarengi oleh kemampuan masyarakat untuk membedakan berita yang ada ya, itu disaring dulu. Lebih cari ke Google lagi sumber-sumber yang lain. Pernahkah Anda alami situasi di mana perasaan ingin meyakini informasi yang diterima, tapi di sisi lain ada pikiran yang terus-menerus terbelenggu mempertahankan rasionalitas dan kelogisan berpikir akan suatu informasi. Pada akhirnya, manakah yang akhirnya Anda ikuti, kata hati atau kata otak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ubedillah Badrun selaku dosen pengampu mata kuliah Nalar Kritis dan Retorika, dan yang saya hormati hadirin sekalian. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin tidak pernah benar-benar kita pikirkan. Apakah kita mempercayai sesuatu karena itu benar atau karena kita ingin hal itu menjadi benar? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi jawabannya dapat menjelaskan mengapa hoax menyebar begitu cepat, mengapa propaganda mudah mempengaruhi masyarakat, dan mengapa di era teknologi yang semakin maju ada kecenderungan manusia untuk menerima informasi yang sesuai dengan perasaan dan keyakinannya, meskipun belum tentu benar. Untuk itu, perkenalkan saya, Hafsyari Madani Halim, mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, akan menyampaikan pidato yang berjudul "Mengapa Masyarakat Lebih Senang Mendengar Hal Yang Meyakinkan Daripada Hal Yang Benar". Hadirin sekalian, 4 dari 10 orang Indonesia masih bingung bagaimana membedakan informasi valid dengan informasi palsu. Bagaimana jika seandainya informasi yang Anda yakini benar itu hanya terdengar seolah-olah fakta yang dipenuhi dengan berbagai data bodong yang terdengar meyakinkan, padahal belum tentu sepenuhnya itu adalah kebenaran. Hadirin sekalian, tolong dengarkan dengan saksama bahwasannya data dari Kementerian Komunikasi dan Digital pada tahun 2025 menyatakan bahwa sepanjang Agustus sampai dengan Oktober 2025 terdapat 3.943 berita disinformasi, fitnah dan kebencian serta 1.674 informasi hoax selama Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025 silam. Ini adalah angka yang fantastis, mencapai ribuan. Pertanyaannya, mengapa masih banyak masyarakat yang tertipu informasi palsu? Apakah ini dikarenakan hoax dan disinformasi yang disampaikan secara berulang-ulang sehingga menjadi keyakinan, rendahnya literasi, atau karena kurangnya memeriksa validitas informasi? Hadirin sekalian, mengapa berita bohong seringkali lebih cepat menyebar daripada fakta? Arus distribusi berita hoax dan disinformasi sudah sangat merajalela, tersebar di seluruh kalangan masyarakat. Siapa saja bisa termakan oleh informasi palsu dengan kalimat dan pembawaan yang penuh keyakinan. Keyakinan palsu yang sengaja ditanamkan untuk membodohi masyarakat. Mereka dengan sengaja memanfaatkan keterbelakangan dan kekurangan yang ada, terkhususnya pada masyarakat yang berada di kalangan bawah, untuk menggiring opini dan membentuk persepsi yang dibungkus dengan kata-kata manis, pembawaan dan intonasi yang penuh keyakinan, juga disertai dengan bukti-bukti palsu yang dibuat seolah-olah itu adalah asli. Ironisnya, masih banyak sekali masyarakat yang terjatuh pelosok ke dalam perangkap ini karena kebohongan biasanya disusun dengan sangat-sangat meyakinkan. Kebohongan dibuat untuk membangkitkan emosi, kemarahan, ketakutan, harapan,
atau kebencian. Sementara itu, fakta seringkali rumit, panjang, dan terkadang tidak menyenangkan untuk didengar. Akibatnya, masyarakat lebih tertarik pada informasi yang mampu menggugah perasaan dibandingkan informasi yang telah melalui proses verifikasi. Inilah yang membuat kita hidup di zaman yang paradoks. Semakin banyak sekali informasi yang tersedia, belum tentu banyak orang yang mengetahui kebenaran itu. Bahkan, kita hidup di era ketika seseorang dapat dianggap benar hanya karena ucapannya terdengar meyakinkan, bukan karena didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Nah, fenomena inilah yang disebut sebagai bias konfirmasi, di mana seseorang akan melihat informasi yang mendukung perasaan yakin mereka. Secara tidak sadar, otak kita akan menyaring informasi yang tidak sejalan dengan opini kita. Lalu otak akan menghubungkan atau mencocokkan peristiwa apapun secara acak agar sesuai dengan apa yang kita mau dan yang kita yakini. Masyarakat itu cenderung tenang jika mereka berhasil mencari informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka tanpa melihat benar atau tidaknya. Ada sebuah kutipan dari Fyodor Dostoevsky yang menyatakan bahwa manusia lebih suka mengejar keindahan yang palsu daripada menghadapi kebenaran yang pahit. Dengan kata lain, manusia tidak selalu ingin mencari kebenaran. Manusia seringkali mencari kenyamanan dan kepastian. Mengapa? Kebanyakan fakta yang ada di lapangan terkadang tidak sesuai dengan apa yang telah mereka yakini dari lama, atau apa yang mereka sukai, atau mungkin apa yang mereka setujui. Mereka sudah nyaman dengan informasi yang dianutnya tanpa mau fact-checking terlebih dahulu. Maka dari itu, hadirin sekalian, banyak dari fakta-fakta itu yang dicoba untuk disangkal. Mereka denial atas apa yang ada sebenarnya, sehingga berusaha untuk terus-menerus menggali informasi lain yang sesuai dengan pandangan dan keyakinan mereka. Apalagi dengan adanya media sosial, mereka dapat mencari informasi yang meyakinkan itu hanya bermodalkan menggulir layar saja. Algoritma media digital juga pasti akan menyesuaikan dengan apa yang sering mereka cari, termasuk berita hoax dan disinformasi yang mereka yakini sebagai kebenaran empiris itu. Semuanya menjadi dapat dengan mudah dan cepat untuk diakses. Hadirin sekalian, sebagai tambahan, negara kita merupakan salah satu negara dengan tingkat literasi yang rendah. Untuk sekedar membaca informasi yang faktual saja, masih banyak sekali yang malas. Apalagi untuk memeriksa fakta atau fact-checking informasi yang diterima dan beredar di berbagai media. Selain itu, hadirin sekalian, terkadang masih banyak orang yang lebih mempercayai informasi yang disampaikan oleh orang terdekatnya atau berita dari mulut ke mulut dibandingkan dengan informasi yang disampaikan oleh ahli atau akademisi yang kebenarannya itu sudah jelas. Kata temanku atau kata tetanggaku itu tidak apa-apa, hadirin sekalian, asalkan mereka dapat melampirkan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pernyataan mereka itu, atau jika mereka adalah ahli di bidang tersebut. Banyak sekali kejadian buruk yang berangkat dari keyakinan akan informasi yang belum diketahui kebenarannya. Apalagi dengan hadirnya teknologi digital, semua dapat direkayasa menjadi sesuatu yang meyakinkan. Penipuan lewat SMS atau WhatsApp misalnya, dengan isi pesan yang menunjukkan bahwa kita menang undian, atau nomor telepon asing yang berpura-pura menjadi orang yang kita kenal untuk meminta uang. Mungkin memang semua itu terlihat dan terdengar sangat meyakinkan, tapi ingat, hadirin sekalian, jika tidak berhati-hati,
maka satu klik Anda itu dapat berubah menjadi ancaman kejahatan cyber yang sangat amat fatal. Siap-siap semua data Anda akan dicuri atau mungkin saldo yang ada di rekening Anda akan terkuras habis. Alih-alih mendapatkan keuntungan, malah timbul malapetaka yang tidak diinginkan. Intinya hadirin sekalian, jangan terbuai pesan-pesan yang mencoba merayu Anda hanya karena terdengar meyakinkan. Maka dari itu hadirin sekalian, satu hal penting yang perlu kita terapkan bersama-sama, yakni literasi digital. Apapun informasi yang kita terima dan dalam bentuk apapun, jangan malas membaca dan selalu periksa kebenarannya. Jangan mau tenggelam dalam derasnya arus informasi palsu dengan dalih terdengar meyakinkan. Ingat, informasi apapun bisa dibuat-buat oleh para oknum. Kemudian, tanyakan pada diri sendiri, apakah yang sedang saya cari itu kebenaran atau justru pembenaran. Jadi, mari kita bersama-sama utamakan sikap kritis dan bijak saat menerima informasi, kesampingkan perasaan yang subjektif. Pada akhirnya, hanya diri kita sendirilah yang menentukan untuk membawa informasi ini pada perasaan yakin atau justru pada kekritisan berpikir akan kebenaran yang empiris. Kebenaran bukan untuk semua orang, tapi hanya untuk mereka yang mencarinya. Hadirin yang saya hormati, ilmu tanpa amal adalah kosong dan amal tanpa niat adalah hampa. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bukan sekedar angin lalu, melainkan benih kebaikan yang kita tanam bersama. Untuk itu, izinkan saya untuk mengakhiri pidato ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan.